Hari ini kita kedatangan seorang perempuan, wanita yang berasal dari Kota Banda Aceh. Beliau adalah seorang dokter berspesialisasi di bidang telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, leher (THT), dan juga sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, ini dia Dr. Opi. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, mengawali obrolan singkat kita hari ini, kita nih pengen tahu nih, Dr. Opi kan merupakan seorang dokter spesialis nih ya, yang fresh graduate lah ya, baru selesai dan bertugas di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Aceh Besar. Bagaimana sih Dr. Opi mengatur waktu antara sebagai seorang ibu pekerja yang kita harus bertanggung jawab terhadap pasien, kemudian juga sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus kepada anak-anaknya ya, fokus kepada anak-anak, juga sebagai seorang istri yang ada di rumah. Gimana nih? Nah, karena saya juga masih fresh graduate ya, belum terlalu jam terbangnya mungkin dibandingkan dengan dokter spesialis THT yang lain itu lebih. Jadi alhamdulillah saya karena diamanahkan punya anak lagi, bayi yang sekarang itu usia 9 bulan, maka saya tetap membagi dalam 7 hari itu ada 3-4 hari untuk berprofesi sebagai dokter THT. Tentu saya tidak full timer. Iya. Hanya separuh hari dan sisanya itu full untuk mengurus keluarga, terutama bayi. Yeah. Jadi saya termasuk ibu yang fokus untuk ASI eksklusif pada 6 bulan pertama. Dan sekarang udah melewati itu, sudah empasi. Saya tetap berusaha untuk memberikan hak si bayi sampai usia setidaknya 2 tahun nanti. 24 mudah-mudahan bulan, ya. Mudah-mudahan. Jadi dalam 7 hari itu saya dalam membagi harinya juga hanya 4 hari, sisanya untuk keluarga. Oke. Berarti triknya dari 7 hari itu tetap ada porsi untuk keluarga, juga ada porsi untuk karir gitu ya. Dengan mayoritas ke keluarga, terutama bayi. Terutama bayi. Iya. Dokter Opi dulu waktu sekolah residennya itu di Aceh. Iya. Di Aceh ya. Kira-kira ada hambatan nggak Dokter Opi sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita yang kita tahu kalau dunia PPDS-an itu kan sangat berat ya katanya ya. Apalagi untuk mengatur waktu juga untuk anak, untuk suami lagi itu gimana tuh? Nah, kita tentu saja sekolah spesialis itu pasti berbeda dengan sekolah yang lain. Karena pendidikan spesialis di Indonesia ini 24 jam kita adalah sebagai dokter dari Senin sampai Minggu. Selama 24 jam dalam sehari. Nah, ketika kita memutuskan untuk sekolah, tentu saja support dari keluarga itu adalah nomor 1. Betul. Nah, yang sekolah memang saya, istri, tetapi pada dasarnya semua ikut sekolah. Suami sekolah, anak-anak sekolah, orang tua juga sekolah. Iya. Pada saat itu anak yang kami miliki itu baru 2 orang ya, laki-laki, dan saya memulai sekolah itu saat anak kedua itu masih berusia 4 tahun. 4 tahun, 3 menuju 4 tahun memulai sekolah. Tentu saja berat. Ada feeling guilty seorang ibu, merasa bersalah, nangis setiap malam. Nangisnya tuh karena merasa tidak memberikan hak yang harusnya diberikan oleh seorang ibu, seorang istri terhadap anak dan suaminya. Tapi karena saya alhamdulillah mendapatkan support yang luar biasa, hingga bisa mencapai garis finish untuk yudisium dan wisuda. Tentu saja itu support dari mereka. Support dari mereka, terutama suami yang dan anak yang paling banyak berkorban ya, udah ditinggal. Oke. Kalau apa tadi yang terakhir, yang nomor 3 itu lagi sekolah. Lagi sekolah. Nomor 2, yang ketiga itu saya hamil ketika semester 8. Jadi melahirkannya alhamdulillah sudah selesai. Sudah spesialis. Kalau dalam kesehariannya sekarang memang forsirnya tuh udah kan waktunya tadi dibagi nih. 4 hari karir, 3 hari di rumah. Dan dalam 4 hari itu juga hanya sepertiga harinya. Sepertiga harinya di tempat dalam 24 jam di rumah sakit itu ya. Kalau suami sendiri gimana nih? Itu kan tadi pada saat support dari keluarga nomor 1. Berarti suami dukung 100% gitu ya? Iya. Ya.
Alhamdulillah komitmen kami itu selama kita kan setiap usia itu ada pertanggungjawabannya nanti ya. Betul. Apakah dipakai untuk yang bermanfaat atau enggak. Alhamdulillah juga lagi ya, syukur enggak tak hentinya saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena suami itu mampu memberikan nafkah yang cukup secara ekonomi. Jadi komit kami adalah bukan lagi untuk itu tetapi untuk memberikan manfaat yang ada dalam diri saya. Misalnya ilmu yang saya miliki, skill yang saya punya, kalau bisa memang bermanfaat buat orang lain, dibutuhkan, semoga itu juga jadi feedback pahala buat kami. Nah, anak-anak juga menilai itu loh, ibunya walaupun udah berumur sekian, kemudian sudah punya anak tapi tetap belajar. Kok tetap belajar, kok tetap sekolah, kenapa tetap praktek gitu. Itu juga menjadi sosok contoh yang ingin kami tanamkan untuk anak-anak. Berusaha. Jadi tidak menyia-nyiakan apa aja yang ada, baik umur, ilmu, kesempatan, potensi. Nah, itu yang edukasi, contoh figur yang ingin diberikan kepada anak-anak. Pernah nggak si abang-abang tadi protes tuh ke uminya ya, panggilan umi, Bunda, buat protes itu, Bunda ini kan dulu sekolah protes ibu, sekarang udah selesai masih keluar, ada pernah nggak diprotes kayak gitu? Kalau protes waktu sekolah pasti ya. Ini bundanya di rumah sakit. Waktu pulang kenapa dia depan laptop? Sampai dia tertidur, dia bangun masih di depan laptop. Ngerjain tugas. Atau dia bangun tidur udah pergi, nggak ada lagi. Ya, dia lihat itu memang terus bukunya banyak berjejer kok satu ruangan ini buku Bunda semua. Iya, karena dokter itu kan harus mau nggak mau belajar terus. Sampai ke liang lahat ya. Long life study. Itu juga yang jadi tanda tanya dia, sehingga terkadang dia bilang nggak mau jadi dokter. Belajar terus. Kapan mainnya gitu. Iya, itu adalah juga hal yang harus kita tanamkan, bahwasannya kebahagiaan itu tidak cuma main. Baca buku juga bisa memberikan kebahagiaan. Dan gak mesti buku pelajaran, apa saja yang bisa memberikan pengayaan wawasan buat dia, ya baca aja gitu. Protes jadi pasti ada cuman bagaimana kita mengarahkan protes itu ternyata adalah hal yang positif dan menyenangkan. Seperti itu. Prosesnya ya, prosesnya berat tapi di akhirnya itu nikmat. Amin. Kalau suami gimana tanggapannya? Mungkin biasa kan, ini kita lebih banyak pada saat sekolah kan lebih banyak waktu di luar. Iya. Pasti terjadi pergesekan. Itu gimana tuh Dokter Opi? Ada nggak kayak gitu pengalamannya? Pengalaman ada, pasti semua juga seorang yang udah berkeluarga dan bersekolah pasti ada. Cuman kunci nomor satunya itu adalah komunikasi. Dan kepercayaan. Nah, bagaimana kita menjaga kepercayaan itu adalah dengan komunikasi yang terjalin. Gaya bahasa kita, kemudian momen kita berbicara. Walaupun kalau cari momen-momen pas tentu nggak bisa kita dapatkan karena waktu kita nggak banyak. Nah, disitulah tantangan bagi kita ya. Bagaimana dia tetap mensupport, dan ketika saya sudah mulai jenuh sekali, pengen menyerah, dia malah memberikan support terus. Ayo. Sedikit lagi. Saya rasa itulah yang sebenarnya dialami oleh seluruh ibu atau suami yang sudah berkeluarga namun memulai sekolah kembali gitu loh. Jadi udah di fase nyaman mungkin dia sudah bekerja sebagai dokter umum atau sudah menjabat sebagai kepala di instansi tertentu, kepala puskesmas atau apapun itu, dan dia mau mulai sekolah lagi. Itu hal yang berat karena keluar dari zona nyaman itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Harus makan ego. Iya, benar sekali. Harus bisa dipilah ini di tempat kerja seperti ini egonya, di rumah bagaimana. Iya, betul. Mengenolkan diri kembali itu yang tantangan. Kalau Dokter Opi selain sebagai seorang dokter yang bertugas di rumah sakit swasta, ada usaha entrepreneur sendiri gitu? Kalau entrepreneur, nah saya mau mulai sekolah itu udah di lead ya. Jadi kalau mungkin orang yang punya biaya atau punya relasi anak siapa, relasi lah ya, untuk bisa mudah sekolah itu saya tidak. Jadi saya termasuk orang yang harus berjuang dulu. Nah, saya mengumpulkan pundi-pundi, kemudian settle dulu suami dan anak yang harus ditinggal ini.
Jadi harus sudah matang, kemudian barulah diberi kesempatan untuk sekolah. Alhamdulillah dalam 1 kali tes lulus. Dan di saat itu memang keputusan suami untuk yuk sekolah terus. Ini udah jalan. Itu kami memulai bisnisnya itu dari, kalau orang dari nol, kami dari minus ya. Dari minus. Dari minus, dari hutang. Berarti slogan salah satu BUMN itu bukan ya, dimulai dari nol gitu. Bukan gitu lagi, ya, kalau minus. kami dari minus, dari hutang. Yes, Nah, keluar dari zona-zona yang mohon maaf, zona riba. Dari kredit, penggunaan kartu kredit, memulai bisnis dulu. Ya, dulu mungkin ada sistem edukasi entrepreneur yang memulai usaha dengan hutang, dengan kredit, dengan ini mungkin ada yang sukses. Tapi di kami, qadarullah itu mungkin tidak jodoh atau tidak berkah untuk kami. Ya, jadi untuk melepas dari situ itu butuh perjuangan. Nah, ketika udah lepas, kita mulai bisnis itu kembali, itu bergerak di bidang pariwisata. Travel umroh. Nah, sistemnya udah jalan, barulah saya mulai sekolah di situ. Kami jadi mulai sama suami itu benar-benar dari minus bergerak ke nol. Habis itu mengumpulkan modal dari sedikit, ya mungkin setelah keluar dari itu keberkahannya yang besar. Jadi bukan nominalnya. Misalnya 1 juta itu cuman dapat sekian buat orang lain, tapi buat kami itu bisa untuk seberapa hari gitu. Jadi keberkahannya itu alhamdulillah yang sangat kami rasakan. Sehingga bisa sampai seperti sekarang, alhamdulillah. Sampai sekarang masih ada apa nama ininya, usahanya? Abu Siraj Travel dan Tour, termasuk umroh. Alamat ini mana? Di Kampung Pinang, Jalan Teci di Pinang Raya. Abu Siraj Tour and Travel. Bergerak di travelnya umroh, haji juga. Haji ya? plus, haji furoda. Iya. Di situ Dokter Opi berperan sebagai apa tuh? Apa manajernya atau gimana gitu? Nah, kalau manajer tentu saja waktunya tidak cukup karena mengatur bisnis itu ternyata sama aja kayak dokter 24 jam. Kapan saja harus angkat telepon. Setiap ada problem atau trouble di sana itu ditelepon. Jadi kayaknya jarak itu bukan suatu kendala. Lihat suami, kalau setiap ada landing, ada mau kepulangan, itu 24 jam dia tuh telepon gak boleh mati. Jadi karena ada bayi, terima telepon tuh jauh-jauh dulu. Takut si bayinya bangun gitu. Jadi untuk manajer itu tentu saja berat. Jadi sudah settle nih sistemnya. Saya hanya di belakang layar untuk memantau keuangan. Jadi kita udah buat anggaran sekian persen itu kalau bisa jalan. Jadi bisnis jalan, karyawan tetap sejahtera. Jangan sampai gajinya telat. Jangan sampai gajinya kurang atau tidak dibayar penuh. Setiap tanggalnya atau bahkan sebelum tanggalnya sudah dibayar keringatnya. Itu. Berarti berat loh itu tugas ngatur keuangan sampai ke bisnis itu. Iya, karena kita yang ini rumus yang udah kita buat nih gini. Jangan meleset lagi. Misalnya ada yang loss anggaran budget promo nih sekian-sekian. Oh, adanya sekian, bisanya apa kayak gitu. Yang penting jangan sampai beli listrik gak cukup, beli voucher, jangan sampai beli bensin gak cukup, jangan sampai gaji karyawan tuh tersendat. Tersendat. Itu berarti inti dari itu semua harus konsisten ya, konsisten, mulai dari tadi komit. Kalau udah memilih jalur sekolah mau lanjut PPDS konsisten di situ gitu ya. Terus lanjut lagi ke rumah tangga, punya 3 orang putra dan putri, luar biasa tuh, harus konsisten gimana pendidikannya, ngatur waktunya kan gitu. Apalagi sekarang punya bayi. Plus mendampingi suami mengatur keuangan di bisnis travel umroh. Nah, Dokter Opi, selama yang udah Dokter Opi jalani nih dari awal berumah tangga, kemudian menjadi seorang dokter, ibu bagi anak-anak dan istri bagi suaminya, pernah nggak sih Dokter Opi tuh terpikir di dalam hatinya tuh, capek banget nih ternyata menjalanin hari-hari, gimana sih pengalamannya gitu?
Sering ya. sehingga pengen me time kemana, ke satu pulau kadang gitu. Sering. Oh iya. Bukan pernah ya, sering. Bahkan ya karena kita bidangnya juga pariwisata, kapan ada tiket murah, cus. Ke luar negeri. Iya, kemana aja Ya. sih. Tengok, terkadang karena tiket ke luar negeri itu lebih murah daripada tiket domestik, Iya. pariwisata domestik. Ya, itu juga jadi alasan kenapa mungkin ya orang memilih passionnya pariwisata sekarang tuh keluar, negeri, karena tiketnya juga lebih banyak promo, lebih Betul. murah. Nah, kalau jenuh, pengen me time itu pasti ada. Makanya seorang ibu ya, dia juga harus bisa keluar dari zona ini dalam satu minggu tuh berapa kali. Jadi me time tuh perlu sekali untuk kesehatan psikologis seorang ibu. Iya. Dengan riwehnya anak-anak yang nangis, si abang minta apa, adiknya baru bangun, itu kalau kita nggak punya yang membantu, itu akan sangat membuat stres. Ditambah lagi dunia kerja, kita punya pasien yang butuh perhatian, butuh diobati. Dokter itu kan nggak hanya sebagai medis, tapi secara psikologis bagaimana meningkatkan kepercayaan pasien. Nah, ya. Pasti ada stresnya. Itu juga menjadi tantangan bagaimana menjaga kesehatan dan kewarasan diri sendiri. Mental health. Jadi mental health-nya itu harus dijaga dengan jalan-jalan, me time sama keluarga, sholat ya, kemudian diam sejenak gitu. Diam sejenak dari rutinitas yang itu terus ya. Terus Mungkin sangat diperlukan. hobi kali ya. Dokter Opi ada hobi yang sering digeluti gitu tiap hari, apa yang dilakukan? Hobi banyak ya, baca hobi. Habis itu renang hobi. Kemudian jalan-jalan hobi. Traveling. Ya. Berarti udah cocok tuh usaha traveling. Terus hobinya juga sama-sama sesuai sekeluarga. passionnya ya. Sesuai passionnya gitu. Selama ini kalau mengurusi bidang travel tadi, ada kendala nggak tuh? Kan tadi katanya kalau pergi kemana gitu bawa seboyong-boyong, anak-anaknya semua dibawa. Nah, harus terlatih ya, mulai dari packing. Nah ini kan bingung tuh. Mereka kita mau ngatur ini tas anak-anak, bawaannya semuanya, gimana tuh? Nah, karena udah sering, jadi udah tahu triknya nih. Jadi ada berapa koper yang masuk ke bagasi, ada yang ke kabin. Kabin itu bagi langsung. Misalnya berapa hari, udah langsung diplot nih, baju tidur, baju pergi, itu udah suami, istri, anak-anak. Nah, bayi ini sendiri biasanya ya. Yang untuk di kabin apa-apa, jangan nanti kira-kira perlu obat, aduh di bagasi. Nah, itu salah satu. Jadi dalam kayaknya harus ada pembahasan sendiri ya masalah itu. Jadi mulai dari packing itu, packing, kemudian menentukan tanggal juga. Ketika biasanya kami nih lihat kapan tiket yang murah. Ketika udah tahu timingnya, baru lihat cocok nggak. Kemudian dengan jadwal sekolah anak-anak bagaimana, baru tentukan lagi apa yang mau dibawa packingannya. Setelah itu baru tentukan lagi obat-obatan juga. Jangan sampai misalnya kita ke tempat yang dingin, obat flu misalnya, atau kita pergi ke tempat yang panas. Nah, gitu. Itu harus kita sesuaikan dengan obat-obatan dan musim yang ada di sana. Ada termasuk dress pakaian gitu pakaian. Harus nyaman. Ribet nggak ya di imigrasi kita bawa bayi? Bawa bayi enggak sih sebenarnya ya. Karena kita harus mengedukasi abang-abangnya yang udah bisa bawa koper sendiri, itu bisa diamanahkan, menjaga kepercayaan, pegang paspor, boarding pass. Bisa ya? Bisa. Tapi harus kita pantau. Dari kecil tuh? Dari kecil udah begitu, kecuali si bayi. Iya. Jadi kalau si bayi kan memang harus dengan pendamping, anak-anak juga sebenarnya. Jadi boleh ada dengan family di imigrasi itu ketika di counter imigrasinya. Nah, tapi kita udah edukasi anak-anak, dia maju duluan gitu. Nanti dia masukin boarding pass sama paspor di kantong. Nah, ketika duduk misalnya kan ada tertinggal, kita tetap harus waspada tapi awareness. Lama-lama jadi kebiasaan. Nah, sekarang alhamdulillah si abang yang umur 12 tahun dan yang nomor 2 Maher itu umur 7 tahun udah bisa mandiri. Kita amanahin mandiri. Oke. Paling si bayi. Iya, benar. Jadi
untuk melatih itu semua butuh waktu ya. Iya, butuh waktu, butuh proses, butuh jam terbang. Pasti dibantu sama abinya. Pasti. Awal-awal memang paspor tertinggal lah Iya, di iya, kursi iya. pesawat. Akhirnya balik minta dibantu sama security. Iya. Baru dapet gitu. Yang nomor satu kalau kita ke luar negeri ya paspor itu nyawa Paspor, kita, iya, jangan sampai iya. hilang. Oke, ini pengalaman nih, tips nih buat ibu-ibu yang mau traveling buat sama keluarga, sama anak-anak semuanya, bahwa untuk biar aman travel ke luar daerah, mau itu domestik, mau itu internasional, dilatih intinya ya. Nomor satu tuh dilatih anaknya agar mandiri. Nah, untuk melatih anak mandiri itu perlu waktu dan nggak semudah itu ya. Karena saya juga nggak pernah bawa asisten. Nggak pernah bawa asisten. Nggak pernah bawa asisten. Jadi anak tuh harus mandiri. Iya, iya. Misalnya dia butuh apa, kira-kira misalnya lagi pilek harus ada tisu atau sapu tangan di kantong. Jangan pernah berharap orang yang akan merapikannya gitu ya. Jadi inisiatif dia sendiri. Iya, udah dibentuk kemandirian itu sejak kecil. Triknya gimana tuh Dokter Opi? Maksudnya gini, kadang-kadang sebagian anak-anak kecil tuh yang kita bawa perjalanan lah, travel, mau itu dia domestik, mau itu luar negeri, nanti kebanyakan ya tiba di satu tempat itu dianya tantrum lah, bertingkah. Itu gimana tuh Dokter Opi, pernah nggak ngalamin anak-anak kayak gitu? Tantrum itu hal yang sering sekali kita lihat ya. Bahkan lihat mainan kalau nggak dibeliin itu langsung tantrum. Jangankan mau ngurusin yang si adik bayi, beresin dia aja udah kayaknya butuh bantuan banyak orang gitu. Nah, itu juga adalah hal yang bisa kita cegah sebenarnya. Anak tantrum itu ini harus ada pembahasannya lagi ya. Dia mungkin butuh kedekatan juga dengan orang tua. Mungkin komunikasinya juga kurang terbangun. Jadi sebenarnya ketika dalam kandungan kita udah menjaga komunikasi sama anak, maunya apa sebenarnya. Dari kandungan ya. Mungkin dia kesulitan dalam mengungkapkan perasaan dia. Dia butuh apa sebenarnya, mau apa. Jadi ekspresi yang dia tunjukkan itu nggak jelas. Berapi-api dan tidak terarah. Itulah tantrum tadi ya. Nah, jadi sebenarnya adalah komunikasi, kehangatan antara keluarga, ibu atau ayah ke anaknya. Itu hal yang harus kita tanamkan sejak dini, sejak dalam kandungan. Kalau misalnya sudah terjalin, saya rasa nggak gitu lagi. Tantrum, nggak akan ada anak yang tantrum. Atau mungkin gini, buat perjanjian nih, sebelum berangkat, ini nanti abang sampai di sana, bla 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 gitu, nggak boleh ini, nanti di sana harus teratur begini, ada gitu ya? Dan ada konsekuensinya. Contoh, kami ini orang yang tidak bisa satu keluarga ya dengan MSG. Kan jajanan banyak tuh di mana-mana snack-snack ya, yang bungkus-bungkusannya berwarna-warni. Nah, anak-anak lain makan, pasti dia kepingin kan, lewat di market apa gitu, nah kepingin. Terus dia mau, bunda pengen kali ini ngelihat orang gini. Boleh, tapi tahu kan habis makan itu migrain sakit kepala kan. Nah, mau gimana? Terus dia diem, pengen satu aja dua, ya udahlah belilah yang kecil. Makan satu dua gimana? Bunda pusing. Oke, udah tahu pusing kan? Minum air putih yang banyak. Kalau nggak mempan juga, udah sampai dia buang air kecil pun masih juga pusing, baru kita minum obat. Dia udah tahu obat dia apa. Tempatnya di mana. Terus nggak lagi nanti? Nggak lagi. Gitu. Intinya jangan terlalu dilarang juga. Biar dia rasakan nyerinya juga gimana. Betul. Itu salah satu trik tuh buat ibu-ibu muda yang mau jalan-jalan ke luar negeri bawa anak. Kan riweh. Tapi ya berdasarkan pengalaman kawan-kawan yang lain, ternyata itu semua bisa diatur. Mulai dari sebelum keberangkatan, komunikasi ke anak yang baik, terus komitmen gitu ya. Dan konsisten. Jangan dia dilarang tapi kita makan. Nah, penting tuh triknya. Yang gak baik. Salah satu. Oke. Terus sekarang Dokter Opi di rumah sakit itu ada ini sendiri, misalkan operasi kayak gitu-gitu. Ada. Kita kan THT, telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher. Operasi ya di bidang THT tentu saja ada ya, terutama dia amandel gitu-gitu ya. Kalau di tempat yang lain enggak, belum. Kalau tempat yang saya masih batasin dulu biar mau menikmati ini dulu ya. Menikmati, alhamdulillah dikasih amanah lagi dapat bayi ya. Mungkin Allah menyenangkan saya dengan
kehilangan momen jaga anak lagi lucu-lucunya, Mhm. terus dikasih lagi. bayi gitu, biar Jadi, terrestart lagi iya, ya. nikmati dulu, tapi gimana ilmunya juga jangan hilang. Mhm. Jadi tetap dipraktekkan, tetap diamalkan. Karena ilmu itu kalau tidak dilestarikan hilang. Sayang Bener sekali. itu. Ibarat pisau kalau tidak diasah Yap. tumpul. Benar. Iya. Mungkin ada cita-cita pengen buat sesuatu apa rumah sakit gitu, klinik, atau mungkin mau sekolah lagi sub spesialis. Pasti di dalam hati semua orang dokter itu nggak pengen di situ aja Iya. ya, pengen di situ aja. Tapi kita lihatlah ke depan bagaimana. Mhm. Ada prioritas tahun ini, tahun depan dan berikutnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Dikasih waktu Iya. ya, dikasih waktu, kesempatan Ya, juga. dan tetap sehat, Tetap umurnya sehat. ada. Ya. Tunggu anak-anak gede dulu kayaknya ya. Kalau gede kita tunggu terlalu gede, jangan Kitanya gitu juga ketuaan. konsep berpikirnya ya. Iya. Tapi kapan Allah kasih kesempatan, jangan disia-siakan karena itu Betul. semua amanah. Yap. Jadi, ladies semuanya, ini dia Dokter Opi yang sudah memberikan trik untuk kita ibu-ibu muda. Salah satunya ya, beliau bukan hanya sibuk dalam kesehariannya sebagai seorang dokter spesialis THT, juga beliau mampu memanage waktu dengan baik, bagaimana berkarir atau berprofesi sebagai seorang dokter, bertanggung jawab terhadap pasiennya di luar, kemudian manajemen waktunya di rumah sebagai seorang ibu terhadap anaknya, alhamdulillah dikaruniai dengan 3 orang anak, serta manajemen waktu membantu suaminya dalam mengurus travel umroh. Dan juga tadi ada trik kalau jalan-jalan ke luar negeri. Nah, itu penting tuh kalau jalan-jalan ke luar negeri. Jalan-jalan ke luar negeri itu merupakan salah satu apa tadi me time-nya ya, Iya. untuk Dan family time. ya family time, untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dan komunikasi yang lebih efektif kepada anak-anak. Itu salah satunya adalah dengan mengajak traveling atau berhijrah. Ya, Iya. sunahnya gitu ya. Iya, sunahnya. Oke. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita bisa dapat hari ini, trik dan trik yang kita bisa pakai pada saat kita jalan-jalan dan mengatur waktu dengan baik dan nyaman. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di sesi yang lebih menarik lagi ke depannya, Oke. khusus membahas masalah THT ya Dokter Opi ya. Baik. Demikian ladies, salam.